Bisa lihat ya, tampilannya seperti ini. Jadi ada menunya di sini. Ini dibuat tanpa coding ya. Jadi teman-teman nanti bisa belajar bareng di sini. Di sini ada macam-macam produknya, kemudian di sini juga produknya banyak, kemudian ada footernya, di sini ada headernya. Kemudian kalau misalkan kita contoh klik digital printing, nanti udah otomatis ke produk digital printing. Kemudian print paket, nanti otomatis akan muncul di print paket kalender, company profile, buku, map, dan paper bag. Misalkan di yang lain merchandise, ini akan tertuju di produk merchandise. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ketika diklik, misalkan paket banner, di sini akan muncul ke press list dan gambar produk. Seperti ini kurang lebih teman-teman. Misalkan di yang lain juga sama akan. Misalkan contohnya kalender, di situ juga akan muncul form. Di sini form untuk penawaran harga. Jadi akan banyak. Ini salah satu contoh website yang memang dibuat dengan menggunakan software Adobe News tadi. Jadi nanti yuk kita bareng-bareng belajar gimana caranya membuat website tanpa coding. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman lihat video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang berbeda lagi dari yang sebelumnya. Yang pertama kemarin pas saya membuat video tentang tutorial untuk recording Reaper secara live. Kemudian yang kedua saya juga buat belajar bareng tentang SketchUp ya. Dan untuk yang ketiga ini saya akan membuat konten yang berbeda lagi, yaitu untuk masih sama kontennya sebenarnya tentang software juga. Di sini kita akan belajar bareng atau sinau bareng tentang software yang namanya Adobe Muse atau Muse ya. Di sini fungsinya adalah untuk membuat website tanpa menggunakan coding. Nah, ini pasti banyak yang akan nyari teman-teman itu Pak, pengen yang memang punya website pribadi mungkin yang akan dia kembangkan mungkin, atau mau buat bisnis, atau mungkin buat galeri, atau mungkin buat jualan online. Itu akan banyak lah, akan banyak digunakan. Nah, yang untuk di sini saya akan memberikan informasi yang setahu saya. Jadi kita di sini nanti sama-sama belajar. Yang saya informasiin di sini dan yang akan saya sampaikan di sini nanti adalah apa yang sudah saya tahu sampai sejauh ini. Ya mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Ya, langsung saja. Berarti langsung kita lihat softwarenya, kita buka seperti apa. Ya. News, Adobe News, kita cari Adobe News CC 2017. Nah, dan di sini saya menggunakan software Adobe News CC ini yang di 2017. Sebenarnya juga ada versi yang lebih baru juga ada, tapi ya saya masih menggunakan yang versi 2017. Ya, jadi di sini teman-teman pertama kali buka biasanya ada update. Kalau ini kita nggak usah update aja lah, kita update-nya nanti aja lah kalau memang kita diperlukan. Kemudian sebelum saya nanti mulai dari awal, saya akan kasih lihat teman-teman dulu apa yang pernah saya buat atau website yang pernah saya buat sebelumnya. Ya, di sini ada Gajah Print, yaitu tempat saya bekerja, yaitu di Gajah Print yang berlokasi di Semarang. Di sini saya membuat website untuk Gajah Print. Jadi hanya sekedar informasi, kemudian press list, kemudian kita produk-produk kita apa aja di situ yang kita buat. Ya, di sini kita coba lihat dulu yang udah saya buat. Jadi nanti teman-teman biar ada gambarannya terlebih dahulu. Ini skemanya. Ini kalau muncul begini berarti ada aset atau ada gambar yang memang linknya nggak ke bawah, tapi nggak masalah lah, itu nanti kita pelajarin selanjutnya. Nah, jadi yang pernah saya buat itu tampilannya seperti ini. Jadi ini ada mapnya lah, istilahnya mapnya di sini. Jadi ini home, digital printing, print digital outdoor, paket banner, kalender, semua ada di sini semua untuk produknya. Dan saya akan kasih lihat langsung yang untuk di menu home-nya dulu ya. Jadi biar langsung lebih mudah mempelajarinya. Nah, jadi yang sudah saya buat websitenya seperti ini teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat. Ini jadi semua ada produk-produk yang kita jual di sini apa aja. Nah, kalau teman-teman mau lihat hasilnya, kita akan coba untuk preview site in browser. Ya, kita ekspor dulu. Nanti kalau ada missing kita abaikan dulu karena memang ada beberapa gambar yang memang
di disk saya udah pada hilang, jadi mungkin nanti mesti diupdate ulang lagi. Tapi intinya kita akan kasih lihat teman-teman contoh hasilnya yang sudah saya buat, dan nanti kita akan pelajarin bareng-bareng gimana sih cara buat awalnya, gimana sih cara buat menu, gimana cara bikin slideshow, kemudian gimana cara bikin link. Nanti di situ kita akan pelajarin bareng-bareng. Ya, kita tunggu dulu untuk proses ekspornya, biasanya memakan waktu karena memang kalau dilihat dari mapnya tadi atau bagannya tadi kan cukup banyak, jadi wajar kalau kita mau previewnya itu cukup memakan waktu. Jadi kita tunggu aja dulu, sebentar lagi mungkin ini sudah sampai ujung. Nah, sekarang kita udah mulai. Nah, di sini udah akan muncul. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, tampilannya seperti ini nih. Jadi ada menunya di sini. Ini dibuat tanpa coding ya. Jadi teman-teman nanti bisa belajar bareng di sini. Di sini ada macam-macam produknya. Kemudian di sini juga produknya banyak. Kemudian ada footernya. Di sini ada headernya. Kemudian kalau misalkan kita contoh klik digital printing, nanti udah otomatis ke produk digital printing. Kemudian print paket, nanti otomatis akan muncul di print paket, kalender, company profile, buku, map, dan paper bag. Misalkan di yang lain merchandise, ini akan tertuju di produk merchandise. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ketika diklik misalkan paket banner, di sini akan muncul ke press list dan gambar produk. Seperti ini kurang lebih teman-teman. Misalkan di yang lain juga sama akan. Misalkan contohnya kalender, di situ juga akan muncul form. Di sini form untuk penawaran harga. Jadi akan banyak. Ini salah satu contoh website yang memang dibuat dengan menggunakan software Adobe News tadi. Jadi nanti yuk kita bareng-bareng belajar gimana caranya membuat website tanpa coding. Ya, yuk kita langsung mulai. Setelah ini kan tadi udah saya buka yang punya saya, jadi saya tutup dulu. Pertama kali teman-teman harus buat baru dulu. Di sini bisa diklik di sini new, atau teman-teman bisa di file kemudian new site, bebas terserah mau dipilih mana. Kita anggap aja yang di sini, kita buat baru. Nah, di sini akan ada fluid weight ini berarti tandanya dia akan nantinya responsif ya. Jadi di sini bisa responsif juga, bisa fix juga. Tapi yang saya buat tadi itu adalah yang versi fixnya. Jadi karena kita mau membuat yang mirip-mirip seperti itu, jadi kita buatkan sama dulu fix weight. Jadi kita buat ini weight-nya berapa maksimalnya, resolusi standar biasanya laptop 1366, berarti kita coba buat 1366 ya, seperti ini aja langsung oke. Nah, setelah oke itu akan muncul dua seperti ini master, kemudian ini home. Oke ya, jadi ketika pertama kali dibuat new tadi, jadi munculnya home dan master. Apa ini master? Jadi master ini adalah apa yang nanti akan diterapkan di semua page. Yang salah satunya yang pertama itu header dan yang kedua itu footer. Jadi itu nanti dua bagian, footer dan header, yang biasanya di masing-masing website itu akan ada di semua page. Ya, akan ada di semua page. Kalau teman-teman bisa lihat di Gajah Print tadi juga ada atas dan bawah, itu yang akan selalu ada di setiap page. Ya, setiap page pasti ada, itu adanya di master. Jadi langkah pertama yang mesti kita buat adalah kita mesti membuat masternya terlebih dahulu, yang nanti akan kita tampilkan di setiap halaman. Ya, kita klik 2 kali di master. Nah, kemudian tampilan pertama kali akan seperti ini. Ya, jadi teman-teman bisa atur. Di sini ada di sini ada 2 garis ini, 1, 2, 3, 4 ya, 4 sama bawah. Jadi ini nanti lokasi untuk tempat header, atas header, kemudian untuk yang di bawah itu yang nanti akan jadi footer. Jadi misalkan headernya kita akan lebarin, kita tinggal tarik ke bawah aja. Seperti ini. Ya. Seperti ini untuk langkah awalnya. Dan kemudian kalau misalkan ini juga mau dibawahin, tinggal ke bawahin. Header footernya nanti akan seberapa lebar misalkan. Dan kemudian yang langkah yang paling gampang pertama kali, kita mesti membuat menu terlebih dahulu. Menu ya, menu yang ada di sini tadi teman-teman bisa lewat widgets ya. Di sini ada widgets, di sini library-nya ada banyak, dan di sini ada salah satunya tadi kita akan buat menunya kita akan buat horizontal dulu. Nah, tampilannya nanti seperti ini ya. Nah, teman-teman untuk masukin ke sini, teman-teman cukup ini diklik terus di drag ke sini.
Nah, otomatis sudah akan muncul seperti ini. Tinggal teman-teman ke kanannya kita butuh menu berapa. Kalau misalkan teman-teman cuma butuh itu ya nanti tinggal ditambah aja. Kurang lebih begitu. Ya, misalkan ini home. Oke, jadi untuk tampilan menunya seperti ini. Kenapa kok ini munculnya satu? Misalkan kita mau nambah, kita nggak bisa nambah secara manual di sini kita tambah. Jadi ini berdasarkan mapnya yang ada di kita tadi. Jadi kalau misalkan kita mau nambah, misalkan sampai 4 menu di sini, teman-teman. Jadi di sini di map ini di sini harus tambah nih di sini. Misalkan di sini about us, Oke, kemudian kita mau tambah lagi apa? Misalkan kontak. Misalkan lanjutnya lagi produk. Misalkan ini misalkan ya. Oke. Nah, setelah ini selesai dibuat, otomatis di master tadi yang di sini yang kita udah buka nih, jadinya ada. Tinggal kita tarik aja. Nah, otomatis sudah. Jadi untuk menunya ini bisa kita besarkan sesuai keinginan kita. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau kita mau coba lihat hasilnya seperti apa, tinggal di preview pack in browser. Ya, di sini udah kelihatan. Ya, karena tadi ukuran lebar, karena ini browsernya saya nggak lebarin full, jadinya begini. Nah, ini kenapa kok belum ada ketika diklik, karena memang belum ada linknya. Jadi nanti di sini teman-teman bisa jadi menunya seperti ini. Simpel sekali bukan? Jadi tinggal masukin aja kita mau bikin apa. Oke, kemudian kita mau buat logo. Misalkan nanti di sini ada logo. Nanti saya siapkan dulu untuk logonya. Mungkin di video selanjutnya nanti akan penambahan logo. Sebenarnya tinggal masukin aja logonya seperti apa. Dan kemudian saya mau memanfaatkan lagi dulu, ini anggap aja seperti ini dulu untuk menunya. Ya, kemudian footernya juga sama. Kalau misalkan kita mau bikin blog juga sama, kita tinggal bikin blog dulu. Sebesar apa blognya, misalkan sampai sini. Oke, kemudian untuk pemilihan warna blog yang sudah kita pilih tadi, itu lokasinya ada di atas. Di sini ada filenya nih. Levelnya mesti kita ganti, misalkan warnanya abu-abu. Nah, itu otomatis akan berubah menjadi warna abu-abu. Kurang lebih seperti itu. Dan kemudian kalau dilihat dari website Gajah Print tadi, jadi di situ kan ada map di sini. Kalau teman-teman mau nambahin map, pokoknya semua ada di widgets di sini. Jadi tanpa benar-benar teman-teman harus mikirin codingnya apa ya kalau mau nampilin map di situ ya. Enggak perlu. Jadi cukup buat simple. Jadi tinggal pilih aja. Misalkan di situ kita pilih biasanya itu masuknya ke sosial. Kita cari map ada nggak ya? Nah, di sini ada Google Maps nih. Kita tinggal tarik Google Map itu ke sini. Nah, nanti di sini udah otomatis nanti akan muncul, tapi alamatnya mesti kita masukkan terlebih dahulu. Jadi misalkan begini, kemudian ini kita ukurannya sesuaikan. Ya. Ketika memang sudah sesuai, ukuran sesuai kemauan kita, tinggal kita buat alamatnya nih. Misalkan alamatnya mana, ini karena Adobe System jadi lokasinya di Adobe Headquarters nih. Kalau kita misalkan alamatnya yang tadi Gajah Print, kita tinggal ketikin aja. Pokoknya Gajah Print, yang penting selama dia udah ada di Google Map, insya Allah ada Gajah Print misalkan. Kita tinggal oke, kemudian dia akan loading. Mudah-mudahan tertuju langsung ke Gajah Print ya. Nah, di sini udah otomatis mapnya langsung tertuju ke Gajah Print. Misalkan kita mau lihat hasilnya dulu lagi, jadi biar langsung kelihatan hasilnya. Pengen mau buktiin bener nggak sih itu hasilnya memang bener ada. Nah, bener di sini akan ada muncul mapnya secara otomatis. Ya, mungkin video saat ini saya sampai di situ dulu karena memang ini perlu waktu. Jadi sedikit demi sedikit nanti kita akan pelajarin bareng-bareng ya. Mungkin akan ada tambahan sedikit saya yang akan tambahkan. Mungkin gimana caranya menambahkan teks di sini. Balik lagi semua tanpa coding. Di sini ada semua banyak tool di sini, teman-teman bisa gunakan dan coba, mungkin bisa tes-tes aja nggak masalah untuk belajar. Misalkan kita mau buat teks, kita tinggal klik teksnya di sini.
Kemudian kita mau buat teks apa, misalkan di atasnya map di sini kita mau kasih tulisan, kita mesti blok begini dulu, baru nanti di sini akan muncul tulisannya. Misalkan tulisannya kita buat lokasi office misalkan. Kemudian di sini sama seperti software-software yang lain, misalkan tinggal pilih font, tinggal pilih aja, misalkan Arial Bold. Udah dipilih, tapi harus dipilih dulu, seleksi dulu, di select all, kemudian di sini baru akan dipilih Arial Bold, otomatis sudah akan bold. Misalkan teksnya kita akan ganti menjadi warna putih. Oke, udah diganti warna putih, selesai. Ini bisa kita kecilkan karena teksnya udah cukup segitu. Nah, kemudian ini kita mau turunkan lagi, lebih kecilkan lagi karena akan buat teks, tinggal ini dikecilin aja sesuai kebutuhan. Kemudian ini kita geser ke sini, lokasi office di sini. Nah, kalau mau lihat, kita lihat lagi deh hasilnya biar langsung ketahuan. Ya, sudah ada di sini. Tanpa coding sudah ada muncul. Ketika diklik otomatis sudah akan langsung nge-link ke map. Ya. Keren bukan? Udah langsung akan muncul. Oke, kemudian selanjutnya untuk membuat link. Misalkan teks ini sebenarnya bisa dikasih link juga, cuma kan nggak lucu juga kalau teks ini kan udah mewakili di sini. Misalkan di sini kita mau buat teks lagi, misalkan layanan pelanggan, misalkan kita bikin teks dulu, kemudian kita bikin teks 2, kita copy ini boleh, Ctrl C, Ctrl V, udah otomatis ke copy, jadi di bawahnya. Misalkan kemudian kita akan agak lebar sedikit, misalkan, atau satu-satu dulu deh biar lebih mudah. Ya, kemudian teks ini boleh dipencet tombol T di keyboard teman-teman atau balik lagi di sini untuk ngedit di sini. Misalkan di sini tata cara order. Nah, ini untuk bikin teks kedua. Kemudian kalau ini mau ditautkan dengan link, ya misalkan ketika nanti orang ngeklik di sini akan tertuju kemana, misalkan itu nanti bisa. Jadi linknya cukup di sini. Nah, di sini nanti link yang udah ada di kita nih, ya, about us, kontak yang udah kita buat tadi ya. Jadi ada di sini muncul, atau link to file. Jadi file kita misalkan ketika diklik ini nanti akan muncul gambar. Nanti tinggal di link to file diganti dengan gambar. Oke, kita coba dulu. Kita link, kemudian kita pilih gambar atau video ya. Kita coba video bisa atau enggak. Saya belum pernah nyoba sih kalau untuk ngelink ke filenya video, tapi kita coba dulu deh. Oke, setelah selesai itu tadi buat, misalkan ini teksnya juga kita rubah menjadi warnanya putih biar kelihatan. Untuk yang ini aja, yang ada linknya. Oke, setelah diklik. Oke, kemudian kita coba tes untuk di review. Oke, di sini udah kelihatan tata cara order udah ada ya. Tata cara order nih teman-teman bisa lihat, dan ketika diklik munculnya betul nggak di file video yang saya pilih tadi. Kalau memang benar berarti bisa, karena terus terang saya belum pernah nyoba untuk ngelinkkan ke file video, tapi kita coba klik. Ternyata dia download. Ya, jadi minta download karena memang dia dari file, kemudian kita klik jadi mintanya download. Ya, jadinya seperti ini. Jadi mungkin kalau video belum bisa. Ya, tapi bisa juga kalau misalkan link ini berisi video yang memang ditaruh di server yang memang bisa diunduh oleh semua orang. Nah, nanti bisa diunduh. Misalkan kita punya video tutorial ini, misalkan kita nanti yang bisa diunduh oleh semua orang, misalkan kita mau cantumkan di website, baru nanti di situ benar ini baru boleh diisi video. Jadi linknya itu langsung kita tujukan dengan link video yang akan didownload oleh orang-orang. Ya, sementara sampai di sini dulu saya buat video sederhana ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini kita buat master dulu, boleh nanti ditanyakan di kolom komentar. Tapi kalau misalkan nggak ada, besok atau lusa atau nanti akan saya buat untuk video yang kedua. Mungkin gimana caranya membuat menu home tadi, kemudian gimana cara menerapkan ini semua di page-nya, seperti itu nanti kita akan
informasiin dan kita akan buat videonya lagi ya. Kurang lebihnya itu, kalau ada salah-salah saya menyampaikan saya mohon maaf. Kalau memang ada teman-teman yang sudah lebih tahu dengan software ini, nanti bisa saling berbagi di kolom komentar. Misalkan saya ada salah yang menyampaikan, tolong dikasih tahu, jadi biar kita sama-sama yuk sinau bareng ya. Kurang lebihnya dari saya itu mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bye bye.